Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang penggunaan diferensial. Sini ada garis singgung kurva di mana y sama dengan fx, jadi y itu sama dengan fx ya. Di sini ada limitnya. Ini sudah pembahasan yang awal, konsep dasar yang awal. Kalian bisa pelajari lagi. Nah, di sini mencarilah gradien itu. Ini. Nah, kita kesini aja langsung. Mulai dari yang ini. Nah, dari contoh 13. Dari contoh 13 ini pertanyaannya adalah gradien dan persamaan garis singgung parabola di mana y-nya itu sama dengan x kuadrat min 3 di titik 2,1. Nah, kalau kita mau nyari gradien itu bisa nyarinya adalah turunan pertama, gitu ya. Karena di sini y-nya itu sama dengan x kuadrat min 3, maka kita cari dulu gradiennya, yaitu turunan pertama dari y, yaitu 2x gitu ya. Nah, berarti di sini itu 2x itu merupakan adalah gradien atau m. Di sini melalui titik 2,1, artinya itu 2-nya sebagai x, 1-nya sebagai y, gitu ya. Karena di sini x, maka tinggal kita masukin angka 2-nya. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4, dan 4 itu adalah gradiennya. Nah, sekarang tugas kita setelah mencari gradien, kita mencari persamaan garis singgung. Apakah kalian ingat rumus garis singgung itu seperti apa? Tadi gradiennya itu adalah 4 ya. Melalui titik 2,1. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa bisa seperti ini? Nah, jadi rumus persamaan garis singgung itu adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah, di sini kita sudah menemukan m-nya, y-nya, y1-nya juga ada, x1-nya juga ada. Lalu tinggal kita substitusikan, ini tadi kan x1, ini y1. Y min 1 sama dengan 4 kali x min 2. Jadinya y min 1 sama dengan 4x min 8. Jadi 4 kali x, 4x, 4 kali 2 min 8. Y sama dengan 4x min 8 min 1. Berarti y sama dengan 4x min 9. Oh, ada yang keliru. Ini kan min, jadinya harusnya di sini positif. Positif 1. Berarti 7 sama. Oke, kita ambil contoh yang 14. Di sini ini adalah sejajar, diketahui garis singgung kurva y sama dengan y x kuadrat min 1 sejajar dengan garis ini. Nah, kalau sejajar, syarat M1 itu sama dengan M2. Kalau tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita cari dulu tentang yang ditanyakan adalah koordinat ya, titik berarti. Jawabannya adalah x, y nanti. Nah, di sini garis min 4x min y plus 1 sama dengan 0 itu mempunyai gradien min 4. Kok bisa? Nah, garis ini, di sini ya,
Ini merupakan bentuk implisit, dimana kalau implisit itu gradiennya adalah A per B. A itu adalah koefisien dari X dan Y itu adalah koefisien dari Y, gitu ya. Maka nanti bisa kita cari, maka karena A-nya itu adalah keliru. Ini min ya, min A per B. Nah, di sini itu A-nya itu min 4, B-nya itu min 1. Maka kalau kita cari gradien min A per B, maka min 4 dibagi min 1, hasilnya min 4. Gitu. Kenapa ini sejarah ketemunya angka 4 ini, yaitu dari sini. Gitu. Bentar, dari sini. Gitu ya. Selanjutnya di sini kita cari gradien yang satunya dari sini. Tadi kalau bentuknya seperti ini, itu kan nyarinya adalah turunan pertamanya. Nah, turunan pertama dari X kuadrat min 1 adalah 2X dengan M sama dengan min 4 karena sejajar dengan garis ini. Maka nanti bisa kita cari, kan M sama dengan 2X nih, berarti min 4 sama dengan 2X. X sama dengan min 4 bagi 2, X ketemu min 2. Nah, X-nya sudah ketemu min 2, kita nyari Y. Y bisa kita masukkan ke sini. Berarti nanti Y sama dengan X kuadrat min 1 sama dengan min 2 dikuadratkan min 1, hasilnya 3, maka ketemunya P-nya adalah min 2,3. Untuk latihan 6 bisa kalian coba. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi naik turun. Nah, di sini dikatakan dia itu naik jika f aksennya sama dengan 0, yang turun juga f aksennya sama dengan 0. Tapi dia akan naik jika f aksen itu lebih dari 0 dan di sini f aksen lebih dari 0. Ini hasilnya harusnya ini itu kan ini naik ya, ini juga naik. Kalau turun berarti dia f aksennya kurang dari 0. Ini kan kalau kita lihat kurva ini itu naik. Nah, kalau naik itu lebih dari, ini turun itu kurang dari, ini naik lagi berarti ini lebih dari, gitu. Nah, titik-titik yang di sini sama dengan itu jika dia mengalami titik stasioner atau titik ekstrim. Jadi ini titik ekstrim di atas, kalau ini adalah titik ekstrim di bawah. Tapi semuanya sama, yaitu f aksen X sama dengan 0. Tapi untuk naik dia lebih dari, untuk turun dia kurang dari. Nah, di sini mungkin akan saya contohkan latihan 7, yaitu yang A ya. Di situ soalnya adalah seperti itu. Y sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X plus 2. Nah, di sini mintanya naik sama turun. Nah, kita turunkan dulu aja. Y aksen itu sama dengan 2X kuadrat. Oh, keliru. Bukan 2X kuadrat, tapi 3X kuadrat. Bentar. Sini ya. Y sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X plus 2.
berarti Y aksen sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 9. Nah, kalau ini yang pertama kali kita lakukan adalah dengan cara memfaktorkan dulu. Ini bisa kita bagi 3. Kita faktorkan dulu aja di sini. Faktornya adalah di sini 3x, di sini adalah x gitu ya. Atau gini juga bisa gitu. Oke, biar gampang hitungnya di sini gini. 3 dikali x kuadrat min 4x plus 1. Nah, di sini kan 3 kali x, di sini 3, di sini 1, ini min. Nah, di sini kan 3x min 9, x min 1. Atau kita bisa langsung hitung aja di sini. Maka nanti jadinya x sama dengan 3 dan x sama dengan 1 gitu. Gitu aja juga bisa, karena di sini pertanyaannya adalah f aksen naik. Tadi syarat naik, kita buat intervalnya dulu. Di sini untuk 3, keliru. Di sini untuk 1, di sini untuk 3. F aksen X lebih dari 0, berarti dia naik ya. Kalau naik, maka nanti yang kita lihat, kita pakai biru untuk yang naik ya. Di sini F aksen X lebih dari 0, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita masukin angka 0 di sini. Ya, kok angka 0 di situ sih? Kita bisa masukin angka 0 di sini. Mungkin kalian sudah pernah belajar waktu materi nilai mutlak. Lalu angka 0 ini kita substitusikan ke sini atau ke sini juga boleh. 0 dikurangi min 3 itu negatif 3. 0 dikurangi min 1 itu min 1. Min 3 kali min 1 hasilnya positif. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, yang namanya naik kalau lebih dari yang kita ambil adalah yang positif. Maka nanti ini jadinya adalah F himpunannya adalah X kurang dari 1 dan X lebih dari 3. Nah, kalau kita mau nyari yang turun, itu kan syaratnya F aksen X kurang dari 0. Kita pakai warna kuning, oranye. Oh, ternyata hampir sama warnanya hijau deh. Itu yang kita ambil adalah yang negatif. Jadi yang ini. Maka nanti intervalnya untuk ini, untuk F aksen X kurang dari 0 berarti 1 kurang dari X kurang dari 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai stasioner. Kalau nilai-nilai stasioner, tadi kan kita sudah belajar bahwa stasioner itu F aksen X sama dengan 0. Nah, di sini kalau maka tentukan turunan pertama, turunan keduanya. Nah, kalau kayak gini tinggal dilihat aja ini turunan pertamanya. Setelah turunan pertama kita turunkan lagi, jadi 6x kuadrat jadinya 12x. Turunan ketiga 12. Nah, di sini syarat-syarat maksimum itu jika F aksen X-nya sama dengan 0 dan ini itu
kurang dari 0. Kalau minimum itu fungsi turunan keduanya lebih dari 0. Kalau titik belok atau titik puncak itu sama dengan 0 turunan keduanya. Nah, ini udah ada contohnya, kalian bisa pelajari sendiri. Di sini gambar grafik juga bisa kalian pelajari. Oke. Selesai. Terima kasih.